الذي عم الوجود برحمته وأفرض على كل سجال نعمته وأمل الأنام بجاره جوده وكرمه سبحانه لا نحصي ثناء عليه إن كل أمر كله منه وإليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم فصل وسلم وكرم وعزم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى المكمل بتنزل من أسرق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Sadaqallahul Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kesempatan yang sangat baik ini, sangat mulia ini kita sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermacam-macam nikmat yang kita dapatkan, yang kita raih, di antaranya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur. Mudah-mudahan dengan pemberian nikmat tersebut kesemuanya kita dapat mensyukurinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada Sayyidul Wujud Abdul Kulli Mawjud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, kerabatnya, keluarganya, dan umatnya yang selalu setia kepadanya sampai akhir zaman. Selanjutnya seorang berwasiat khususnya kepada seorang pribadi, umumnya kepada jamaah sekalian, malah bersama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya takwa, dengan sebenar-benarnya takwa. Mudah-mudahan dengan jalan takwa hidup dan mati kita selamat dari dunia sampai ke akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala yang Al-Fakir bacakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata al-ayat. Dan tidaklah aku diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang kita sembah, hanya Allah lah tempat kita mengabdi, hanya kepada Allah lah kita minta ridhonya dan ampunannya. Sebab tanpa ampunan Allah dan ridhonya Allah, maka adalah tentunya penghidupan kita akan berbahaya, akan tidak selamat dari dunia sampai ke akhirat. Apa itu ya Allah? Yaitu mukhlisina, orang yang ikhlas menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa ini?
lahuddin, berdasarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya adalah masyarakat muslim rahimakumullah, apapun yang kita kerjakan, apapun kita lakukan tanpa didasari dengan ikhlas, ikhlas pun tidak cukup. Tapi ikhlas ini berdasarkan daripada ajaran agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab adalah kalau kita perhatikan dalam Al-Quran pun Allah menyebutkan, menurut daripada keikhlasan ini adalah pangkal utama diterima atau tidaknya daripada pekerjaan kita. Tapi adalah kalau kita perhatikan ikhlas tanpa adanya ajaran Al-Quran, ikhlas tanpa ajaran daripada Al-Hadis, keikhlasan dan Allah tanpa adanya daripada bimbingan alim ulama, berdasarkan adalah istinbat ulama, ijma' ulama, maka adalah tentunya pekerjaan kita pun akan sia-sia, karena satu-satunya golongan adalah yang disiplin ilmunya dalam agama adalah para alim ulama. Di situ Allah masyarakat muslim rahmatullah, kalau kita perhatikan penghidupan kita, apakah itu adalah cara kita berdagang, cara kita berusaha, cara kita beribadah tanpa adalah bimbingan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, Al-Quran dan ulama, maka adalah pekerjaan kita sia-sia. Kalau kita perhatikan banyak sekarang dengan adanya COVID-19 ini adalah banyak sudah yang menyimpang daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Bahwa orang yang meninggal pada saat inilah dimasukkan ke dalam peti. Padahal adalah Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada keluarganya, sahabatnya, bahkan adalah tabi'innya, semuanya nggak ada yang manalah pelajaran-pelajaran yang kita dapati bahwa orang yang meninggal dimasukkan ke dalam peti. Itu bukan ajaran agama Islam, itu adalah ajaran Yahudi, itu adalah ajaran Nasrani, itu adalah ajaran Majusi. Kalau agama Islam adalah cukup dengan 3 lembar kafan dan kapas, dan adalah apabila dimasukkan ke liang lahat diwajibkan untuk menghadap kiblat atau menjunjung bumi. Sedangkan orang yang adalah memakai peti itu adalah belajar menghadap ke atas, berarti tidak bersyariah kepada agama Rasulullah SAW. Kita sebagai orang yang tahu, kita sebagai orang yang melek akan agama, kasih tahu kepada keluarganya bahwa ajaran ini adalah bid'atul dalalah, yang sangat sesat, yang tidak berdasarkan ajaran Rasulullah SAW. Itu hak keluarga, itu hak daripada keluarga kita, familinya, anaknya, istrinya, kesemuanya itu berhak untuk menentang hal-hal semacam itu. Kita khawatirkan adalah orang tua kita, keluarga kita matinya suul khatimah, naudzubillah min dzalik. Dengan itu masyarakat muslim rahmatullah, hal-hal semacam ini jangan dianggap sepele. Karena adalah apabila kita tidak peduli, kita tidak hanya masa bodoh, bagaimanalah keadaannya,
bagaimana nasibnya. Kita wajib adalah memelihara diri kita, keluarga kita, anak famili kita daripada siksa neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Dengan mereka insyaallah nasr muslim rahmatullah tidak ada terjadi lagi di diri kita, di keluarga kita, di lingkungan kita ada yang meninggal dimasukkan ke dalam peti. Hendaknya kita adalah harus tegas sesuai dengan Rasulullah SAW, asyidda wal kufar, tegas kepada kufar untuk menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah kalau memang adalah kita berdasarkan agama itu hunafa, baru agama itu yang lurus berdasarkan daripada Al-Quran dan Hadis dan ijma' ulama yang wajib kita taati, yang wajib kita patuhi, karena al-ulama warasatul anbiya, karena ulama-ulama ini warisan daripada nabi-nabi. Apa yang diwariskan bukan hartanya, bukan kekayaannya, bukan daripada kesombongannya, kemewahannya. Yang diwarisi adalah ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah para ulama-ulama. Dari ulama sampai sekarang itu namanya godaman ala godamin, selangkah demi selangkah kita menuju daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya adalah orang tidak cukup hanya munafik, tapi kita harus menjalankan sholat. Fadlul kufri wal islami bisalah. Perbedaan antara orang kafir dan orang Islam ada daripada sholatnya. Kalau sholatnya dia adalah sholat, berarti dia adalah orang muslim atau orang mukmin. Tapi sebaliknya adalah orang yang tidak menjalankan sholat, adalah itu termasuk adalah orang kafir. Faman taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jaharan. Maka adalah barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka orang kafir dengan jelas. Tidak cukup adalah kita vertikal kepada Subhanahu wa Ta'ala, harus ada horizontal, yaitu apa? Wajib zakat. Maka kita adalah orang-orang kaya, orang-orang yang berada adalah harus wajib mengeluarkan daripada sebagian hartanya. Sebab adalah perkataan Sayyidina Ali mengatakan, yang mengatakan ada merupakan daripada 4 perkara apabila adalah kita jalankan, maka negara kita akan menjadi kuat, wilayah kita akan menjadi kuat, wilayah kita akan menjadi aman. Apa di antaranya adalah ya madama agniya la yaqharu an hawilihi. Selagi orang kaya itu adalah mau mendemarkan hartanya yang diberikan oleh dia kepada dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang kaya itu mau zakat fitrah, mau zakat mal, mau zakat daripada tijarah, mau zakat daripada menjaga daripada jual beli dan lain-lain zakat lainnya, dan mau sedekah, mau mendermakan hartanya untuk kemaslahatan agama Islam, mau mendermakan untuk masjid, untuk mushola, untuk majlis taklim. Maka selagi agama Islam adalah pengen selalu hidup dan jaya, maka orang kaya harus mendemarkan hartanya. Insya Allah orang kaya semacam itu selamat dari dunia sampai ke akhirat. Yang selanjutnya kata Imam Ali katakan, madama ulama ya'maluna ma'alim alim. Selagi adalah orang-orang alim ulama menjalankan daripada ilmunya, artinya orang-orang yang berilmu harus bersuara, harus tegas. Jangan orang yang pintar diam, orang yang bodoh adalah teriak-teriak. Ya, orang bodoh adalah bersuara, akan tetapi orang yang adalah pintar diam saja. Ini berbahaya kepada kita semuanya. Sebab ada apabila orang pintar diam
berarti adalah itu suatu keruntuhan, ya, berarti ada suatu kelemahan yang luar biasa di diri kita dan di masyarakat kita. Insya Allah bahwa kita adalah termasuknya orang yang tahu, harus memberikan tahu kepada orang yang belum tahu. Insya Allah juga ada bahwa orang yang belum tahu itu menjadi tahu, selamat dari dunia sampai ke akhirat. Selanjutnya adalah selagi adalah orang yang bodoh tidak berteriak-teriak, selagi orang bodoh adalah tidak mengumbar daripada ilmunya, sebab bahaya sekali apabila orang yang tidak belajar, orang tidak menuntut ilmu, orang yang tidak pernah pesantren, orang yang pernah belajar dan adalah orang itu mau mengajar, bahkan mau terang-terangan adalah mengajarkan suatu fatwa Allah yang akhirnya sesat menyesatkan, mungkin juga merupakan daripada suatu perbuatan yang sangat tercela. Ini merupakan daripada adalah sifat-sifat yang orang yang bodoh ini sombong, akan tetapi orang yang pintar ini terlalu merendahkan diri. Mudah-mudahan masyaallah muslimin rahimakumullah, dengan adanya kita ya berpacu kepada ulama, berpacu kepada hadis Nabi, berpacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa diri kita selamat dari dunia sampai ke akhirat. Dan kita mohon kepada Subhanahu wa taala agar kiranya situasi yang semacam ini Allah Subhanahu wa taala amankan diri kita, negara kita, wilayah kita. Mudah-mudahan kita selamatkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya, khususnya kepada saudara pribadi umat kepejaman sekalian. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatan wa sami'il alim. Aqulu qawli hadza wa salli wa lakum li sayyidil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.